Dan selanjutnya adalah nih, ini ada lubang-lubang tanam. Tuh, lubang-lubang tanam. Nah, berapakah diameter lubang tanam yang kita gunakan sekarang? Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Masih bersama saya Bradion Samudra. Bangga jadi petani. Kesetiaannya teruji, kesabarannya terbukti. Itulah petani. Di video ini saya akan membahas salah satu yang sering kali ditanyakan, yaitu tentang instalasi greenhouse di belakang saya ini. Yaitu yang sering ditanyakan adalah berapa kemiringan paralon, berapa panjang paralon, terus bagaimana instalasi perairannya, berapa lubang, besar lubangnya, jarak paralonnya, banyak pokoknya. Nah, untuk mengetahui itu, terus simak video ini hingga selesai, karena itu semua akan saya jelaskan satu persatu dengan serinci mungkin agar semua jelas. Jadi dengan modal melihat video ini, teman-teman sudah bisa membuat greenhouse instalasinya untuk budidaya seledri. Jadi terus ikuti ini videonya. Oke. Buat teman-teman petani di seluruh Indonesia yang selama ini menanyakan instalasi untuk hidroponik khususnya tanam seledri saya ini, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, ini adalah sistem NFT. Jadi sistem NFT ini adalah sistem yang airnya selalu mengalir. Tuh, contohnya dari sini, ini masuk dan itu kembali lagi ke bak. Nah, berarti dalam posisi mengalir ini pasti akan miring. Dan berapa kemiringannya itu yang sering ditanyakan. Jadi seperti ini. Kalau dulu saya buat video itu menggunakan alat ukur. Kalau teman-teman nggak memiliki alat ukur seperti milik saya, teman-teman khusus cara penghitungannya seperti ini. Setiap panjang paralon itu turun 2 cm. Setiap 1 meter panjang paralon ini turun 2 cm. Contoh, ini adalah paralon dengan 3 sambung. Jadi ini disambung 3. Berarti total kalau satu paralon 4 meter, berarti ini total 12 meter. Nah, dengan 12 meter seperti tadi, setiap 1 meter turun 2 cm, berarti paralon 12 meter ini kita kalikan 2 cm sama dengan 24 cm. Berarti nih, gawang rak yang ini kan yang paling depan, dan di sana ada yang paling belakang. Nah itu, ini saya buat 80 cm. Karena selisih dengan belakang itu 24 cm, saya bulatkan 25 cm. Jadi di sini 80, yang di belakang adalah 55. Jadi selisihnya 25 cm dengan perhitungan turun 2 cm. Karena 24, akhirnya saya bulatkan menjadi 25. Jadi seperti itu ya. Kalau seandainya paralon hanya sambung 2, itu kan berarti 8 meter. Berarti 8 kali 2 sama dengan 16. Berarti dari depan ke belakang turunnya adalah selisih 16 cm. Jadi seperti itu seterusnya. Kalau 1 ya berarti 4 kali 2 sama dengan 8, turun 8 cm. Jadi seperti itu untuk kemiringannya. Dan selanjutnya adalah nih, ini ada lubang-lubang tanam. Tuh, lubang-lubang tanam. Nah, berapakah diameter lubang tanam yang kita gunakan sekarang? Ini saya menggunakan mata bor bulat dengan diameter 89 mm. Jadi 89 mm ini. Dan sisa dari pengeboran ini nanti bisa untuk tutup ini. Nah ini. Jadi lubang itu lebarnya selebar paralon ini. Nah ini sini. Jadi itu ya untuk berapa diameter lubangnya. Nah terus jarak antara lubang ke lubang
jarak antara lubang ke lubang itu berapa kan, itu juga sering ditanyakan. Ini saya menggunakan jarak 18 cm antara lubang ke lubang, 18 cm, dan jarak antara paralon ke paralon itu adalah 18 cm pula. Jadi itu tadi diameternya adalah 89 mm, terus jarak lubangnya adalah 18 cm as, jarak paralon dengan paralon per lajurnya adalah 18 cm pula. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk lubang, jarak lubang dan jarak paralon. Ini. Nah, ini saya menggunakan penyangga agar lebih kokoh. Itu setiap 1 meter 1 penyangga. Nah, itu. Nah, intinya di setiap sambungan harus ada penyangganya. Nah, seperti ini. Ini ada sambungan paralon. Ini kita harus ada penyangganya seperti ini. Tuh. Nah, nanti di tengahnya terserah teman-teman. Kalau dirasa kuat diberi 1, atau pas di tengah-tengahnya kalau saya beri 2. Jadi akhirnya setiap 1 meter 1 penyangga. Jadi seperti itu. Nah, kita ke belakang untuk instalasinya seperti ini. Nah, setelah itu, nah ini. Jadi air akan mengalir seperti ini. Setelah itu ditampung dari ujung sana hingga ujung sini, ditampung. Selanjutnya dikembalikan lagi seperti itu. Nah, itu ada L yang itu nanti dia akan kembali ke sana. Nah, coba. Oke. Jadi air ini dia akan bersirkulasi selama 24 jam. Jadi air ini akan hidup selama 24 jam. Nah, ini. Ini pompanya. Itu yang air masuk tadi. Nah, ini yang air akan menyuplai ke atas paralon ini. Nah, ini contohnya. Nah, kita buat lubang-lubang seperti ini. Paralon ini nanti kita lubangi dan nanti akan saya jelaskan untuk ini. Jadi untuk instalasi media tanamnya seperti ini ya. Media tanamnya seperti ini. Ini bak, kalau ukuran bak harusnya berapa Mas Dion gitu kan. Jadi saya tidak ada patokan resminya untuk bak ini. Yang jelas bak ini makin besar tampungannya akan makin banyak. Dan kalau kecil dia akan makin sedikit. Tapi dampaknya kalau kecil susutnya air kita akan sering lebih menambahkan air atau apa ya, ngejok airnya. Tapi kalau besar kita lebih jarang ngejoknya karena apa, tampungannya begitu besar. Jadi untuk ukuran ini ya menyesuaikan teman-teman mau buatnya berapa. Yang jelas kalau banyak kita jarang ngejok, kalau besar kita jarang ngejok, kalau kecil kita sering ngejok aja. Cuman kemenangannya kalau kecil saat ada pengurasan kita lebih mudah, kalau besar pengurasannya ya cukup lumayan lah gitu. Nah, untuk instalasinya, instalasi air masuknya seperti ini ya. Nah, ini yang pertama-tama adalah nih, ini pompa. Dari pompa kita naikkan, kita kasih T seperti ini, terus dibuang ke depan untuk stop keran. Gunanya apa stop keran ini? Adalah untuk mengatur debit yang akan kita naikkan ke atas sini. Karena seledri ini butuh air tapi tidak butuh terlalu kencang airnya. Jadi nanti kita mengaturnya di keran itu. Saat keran itu kita buka, otomatis air akan tidak begitu banyak naik. Tapi kalau itu kita tutup, air akan naik semua ke paralon. Nah, setelah itu ini paralon setengah in ya. Dan ini paralon budidaya ini adalah paralon dengan ukuran 3 in. 3 in. Nah,
Setelah tadi di T seperti itu, kita T lagi. Terus yang satu naik ke paralon rak tengah dan sisanya turun ke bawah. Yang tujuannya ini nanti di dalam tanah itu ada T lagi, itu akan ke sini. Nah, ke sini dan ini naik lagi ke sini. Jadi akses yang ini itu tidak terganggu dengan aktivitas kita lalu lalangnya. Nah, seperti itu. Tuh ya. Nah, setelah itu, nah ini tadi kita lubangi setiap lajur. Nah, untuk masuknya air di setiap lajur paralon ini. Dan berapa lubangnya, lebar lubangnya ini? Ini saya melubangi menggunakan jeruji sepeda motor. Jadi jeruji sepeda motor itu saya tajami. Setelah itu untuk melubangi ini. Jadi kalau diameternya berapa saya kurang begitu paham. Tapi yang jelas saya alatnya menggunakan jeruji sepeda motor. Jadi seperti itu. Inilah instalasinya untuk budidaya seledri hidroponik menggunakan paralon dan greenhouse baja ringan. Nanti kalau masalah greenhouse-nya nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi seperti itu. Inilah kondisi dan bentuk instalasi atau media tanam untuk seledri hidroponik dengan paralon. Oke, demikian tadi penjelasan lengkap tentang instalasi atau media tanam untuk budidaya seledri, dari mulai bagaimana air masuk, air keluar, kembali lagi ke bak dan semua berapa lubang dan sebagainya. Pokoknya penjelasan itu tadi semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman dan semoga itu bermanfaat. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman, bantu saya untuk membesarkan channel ini ya. Semoga bermanfaat. Saya Bradion Samudra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.